sate ular, sate biawak. Ih, anjir. Ih, anjir. Beli. Ya Allah. Itu teman-teman ular. Astagfirullahaladzim. Tuh, aku nggak berani dekat. Beli. Gila. Ini ular bisa dikonsumsi ya teman-teman. Bang, itu daging apa bang? Ular ya? Iya, oke. Ini ular dijual bukan untuk dipelihara ya, tapi untuk dimakan. Ya, aduh. Beberapa sate ular atau sate biawak, sop ular atau sop biawak, abon ular atau abon biawak. Anjir, ini ada daging monyet. Aduh, ini ada ular teman-teman, lihat sini. Ini ular kobra ya teman-teman ya. Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku Randy. Ya, hari ini bertanggal 13 Mei 2024, tepatnya di hari Senin malam Selasa, aku mengunjungi sebuah daerah yang sangat legendaris sekali. Sebut saja Mangga Besar. Ya, jadi Mangga Besar ini adalah sebuah kelurahan yang terletak di Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, daerah DKI Jakarta ya teman-teman. Iya. Ya. Jadi kelurahan ini berbatasan dengan Jalan Kalibeton Pinang Sia di sebelah utara, Kali Ciliwung di sebelah barat, Kali Tangki di sebelah timur, dan Jalan Mangga Besar Raya di sebelah selatan. Sekarang kita akan coba mengeksplor bagaimana situasi di malamnya Mangga Besar ini, karena yang aku ketahui Mangga Besar ini merupakan dunia malam yang tidak pernah mati ya, tidak pernah redup. Walaupun waktu itu di masa pandemi, daerah Mangga Besar ini tetap ramai dikunjungi ya, terutama bagi orang-orang yang pengen mencari kuliner malam di sini teman-teman. Jadi di daerah Mangga Besar ini banyak sekali kuliner yang bisa kita pilih. Nah, oke, sambil kita akan mengelilingi, kita akan menceritakan sedikit mengenai Mangga Besar ini teman-teman. Ya, jadi setiap sudut kota Jakarta agaknya memiliki histori yang membuat daerah tersebut memiliki julukan tersendiri ya teman-teman. Seperti misalnya daerah Mangga Besar, atau orang-orang sebut dengan Mabes. Nah, jadi di sini itu orang-orang sudah pada tahu lah apa itu Mabes. Ya, selain itu asal-usul nama Mangga Besar juga memiliki sejarah tersendiri teman-teman. Mangga Besar diambil dari adanya pohon mangga yang besar dan berbuah banyak di daerah sini atau daerah Mangga Besar ini teman-teman ya pada waktu itu. Jadi orang-orang kalau mau ketemu patokannya ada pohon mangga besar. Ya, akhirnya daerah tersebut dinamakan daerah Mangga Besar. Oke teman-teman, sekarang aku akan berputar arah untuk mengelilingi daerah Mangga Besar ini. Mungkin aku tidak bisa eksplor
seluruhnya. Cuman ini hanya sekilas saja. Kita akan hang around, mengelilingi pusat kuliner yang ada di Mangga Besar ini. Sekarang sudah menunjukkan pukul 7.30-an ya teman-teman ya. Walaupun nanti tengah malam itu tidak ada matinya. Oke, kita akan menyeberang perlahan. Yuk. Kita akan menyeberang. Wow. Di sini itu banyak sekali motor, teman-teman. Harus berhati-hati dalam menyeberang. Ya, jadi teman-teman, warga keturunan Tionghoa memang mendominasi wilayah ini. Maka bukan hal aneh jika bila bahasa Mandarin terdengar dari obrolan pinggir jalan ya. Jadi itu udah biasa teman-teman. Karena daerah sini itu merupakan wilayah pecinaan, kanan kiri jalan dipenuhi dengan toko-toko yang masih menggunakan kanji untuk menuliskan namanya. Jadi selain itu teman-teman, di sini itu juga terkenal dengan kulinernya yang ekstrim ya. Kita bisa lihat di sini. Di sini itu ada berbagai macam sate ya. Di sini itu ada sate ular, sate biawak, banyak empedu kering, minyak bulus, dan macam-macam ya. Ada sate ular di sini teman-teman. Oh, ular. Tuh. Apa yang butuh kecil ini? Ngeri, ngeri. No. Aku nggak pernah lihat teman-teman. Itu bukan masalah takutnya, gelinya. Itu tadi ada ular yang dipotong-potong sama biawak gitu. Itu bisa dibuat sate, dibuat makanan apa kayak gitu ya. Dan di sini itu juga terkenal dengan durian ya teman-teman ya. Jadi di sepinggiran, di sepanjang jalan itu banyak orang-orang yang menjual durian yang khas dari berbagai daerah. Dan di kiri kanan itu juga banyak kedai kopi, tempat makan, dan macam-macam. Ada hotel juga, ini Hotel Astika ya. Nah, ini durian. Wow. Banyak sekali. Jadi ini benar-benar pusatnya kuliner di sini. Jadi teman-teman, hotel juga bertebaran di wilayah Mangga Besar ini. Mungkin suplementer dari bisnis hiburan malam ya. Dari hotel kecil dengan biaya murah sampai yang lebih megah dengan biaya lebih mahal ada di Mangga Besar. Nah, ini juga ada nih teman-teman, kuliner ekstrim ya. Tuh, jual ular, snack. Itu ada ularnya tuh. Bang, jangan lihat ya. Gila. Anjir. Itu. Anjir. Anjir. Beli. Ya Allah. Itu teman-teman ular. Astagfirullahaladzim. Tuh, aku nggak berani mendekat. Geli. Anjir. Astaga. Itu dagingnya teman-teman. Gila. Ini ular bisa dikonsumsi ya teman-teman. Bang, itu daging apa bang? Ular ya?
Iya, oke. Siap, makasih bang. Gila cuy, itu daging ular. Nah, jadi di sini itu banyak hotel ya teman-teman ya. Jadi di kiri kanan ini dipenuhi hotel dengan yang paling murah sampai fasilitas yang lengkap dan mahal juga ada teman-teman ya. Dari yang mulai hotel atau kamar kos-kosan yang disewakan per jam sampai setengah hari, 1 hari, 1 minggu dan lain-lain ada di sini teman-teman. Lihat ini juga hotel nih. Hotel 88, lihat kan? Banyak. Tuh, ada bis pariwisata juga di sini. Sini ada Kiara ya, Kiara Windsor juga. Itu udah ular teman-teman. Nggak tahu nih ular apa nih itu. Ini ular dijual bukan untuk dipelihara ya, tapi untuk dimakan. Tuh. Bantuanan bro. Daerah Empedu, Kobra, sate ular atau sate biawak, sop ular atau sop biawak, abon ular atau abon biawak, kapsul kobra, kapsul kadal. Lihat. Anjir, ini ada daging monyet, empedu kering, minyak kobra, minyak bulus, minyak biawak, salad kobra. Ini loh daging monyet. Oke, teman-teman, kita lanjut. No. Tapi tidak semua di sini itu menjual makanan ekstrim ya teman-teman. Ada juga yang makanan yang memang benar-benar halal gitu. Karena tidak semua makanan ini ditujukan untuk orang non muslim, tapi juga untuk orang-orang yang muslim juga ya. Jadi di sini juga banyak makanan halal gitu. Tuh. Juga nih teman-teman, anjir. Aduh, ini ada ular teman-teman, lihat di sini. Tuh, ini ular kobra ya teman-teman ya. Anjir. Beli
Tuh, ya. Tapi di sini juga bisa dijadikan alternatif untuk obat tradisional ya teman-teman ya. Tuh seperti darah kobra, empedu kering, tangkur ular, sate kobra atau sate biawak, kapsul ular, kapsul kalong, abon kobra, minyak biawak. Lengkap lah, banyak di sini. Gila. Juga hotel teman-teman, Hotel Spark. Hotel Spark ini juga sudah lama ya terkenal di Mangga Besar. Sini juga banyak, di sana ada coffee shop, hotel, sini ada bank dari BNI, Maybank, Danamon, dan masih banyak lagi. Ini juga ada cafe ya. Bagi yang pengen hangout bisa di sini. Kita lihat sekilas. Di sepanjang jalan ini semuanya kuliner teman-teman. Kiri kanan itu kuliner. Bila ditelusuri secara historis ya, memang kawasan di Mangga Besar sejak dahulu menjadi daerah lokalisasi alias daerah prostitusi ya. Bisa dikatakan prostitusi yang pertama lah di Jakarta gitu, yang paling tua gitu ya. Nah, karena itu merupakan daerah lokalisasi pertama pada zaman Belanda dulu teman-teman. Pengunjungnya adalah pejabat dari VOC dan pedagang Cina ya. Masyarakat Batavia mengenal PSK dengan sebutan cabo yang disadur dari caibo, istilah Mandarin untuk wanita malam. Begitu. Ini ada yang jalan kaki juga orang-orang di sini. Tuh. Oke. Cuman ngerinya kalau di jalan itu takutnya banyak kejahatan ya teman-teman di sini. Takutnya apa ya? HP kita dirampas, jadi harus waspada. Makanya aku sekarang lagi benar-benar hati-hati banget nih. Megang kamera dan megang HP. Jangan sampai terlihat banget ya. Karena kejahatan itu terkadang tidak direncanakan, melainkan juga karena kelalaian kita dan adanya kesempatan buat mereka untuk melakukan hal tersebut. Oke, setelah dari jalan sini kita akan berputar lagi karena aku nggak mungkin mengeksplor sampai ujung sana. Lumayan capek teman-teman. Jadi di sini itu juga lengkap ya teman-teman untuk fasilitas. Ada rumah sakit, ada gereja, ada tempat ibadah lainnya, dan
lumayan lengkap lah. Oke. Ngerinya tuh kalau jalan di pinggir jalan gini takut dijamret teman-teman ya. Makanya aku lagi waspada banget nih. Dan sekarang sebaiknya aku nggak sampai ujung dan kita akan berputar arah ya. Kita akan melintas dari sini saja teman-teman. Cuma harus waspada, banyak motor, mobil. Anjir. Oke, ngeri. Oke teman-teman, kita sampai sini saja dan kita berputar arah dan kita akan explore di sisi sebelah utara ya. Tadi kita sudah explore di sisi sebelah selatan dan kita berbalik arah langsung ke sisi sebelah selatan. Cuman kita hanya bisa mengeksplor 2 jalur ya teman-teman. Kita nggak bisa masuk ke gang-gang lainnya karena lumayan panjang jalannya, karena lumayan capek juga. Tuh, kiri kanan semua orang jualan. Cuma 12.000. Ada durian juga teman-teman. Durian banyak sekali ya. Ya lanjut tadi teman-teman soal apa tadi, prostitusi ya. Nah karena telah mengakar sejak Jakarta masih muda ya, prostitusi wilayah kota atau Mangga Besar ini terus menjalar gitu ya. Pada tahun 1960-an praktik prostitusi menyebar ke daerah Petojo dan Sawah Besar. Jadi kayak gitu teman-teman. Jadi kalau dibilang saat ini apakah prostitusi masih ada? Masih teman-teman. Cuman gayanya sudah beda. Maksudnya tuh medianya sudah beda. Kalau zaman dulu kan mereka itu menjajakkan diri di pinggir jalan kayak gitu. Nampak lah. Cuman kalau sekarang kan caranya berbeda. Sekarang itu zaman sudah berubah. Zaman teknologi, jadi mereka tidak lagi menjajakkan diri di pinggir jalan, melainkan menggunakan aplikasi teman-teman ya. Jadi booking via online. Jadi kalau nggak salah itu ada beberapa aplikasi yang sering digunakan untuk mereka yang bekerja di bidang prostitusi ya teman-teman. Kalau nggak salah itu sebut saja seperti micet. Ini kata teman-temanku ya. Aku juga nggak tahu. Dan sekarang yang menjajakkan diri di pinggir jalan itu masih ada, cuman hanya sedikit. Karena sebagian besar itu mereka hanya memasarkan dirinya lewat online kayak gitu. Jadi semacam janjian ke suatu tempat kayak gitu, ke hotel, ke kamar-kamar atau kos-kosan kayak gitu dengan tarif yang berbagai macam ya. Nah, pada saat pandemi teman-teman, di Mangga Besar itu ada semacam transisi ya. Transisi yang kita ketahui bahwa Mangga Besar ini merupakan tempat hiburan malam. Jadi banyak prostitusi, banyak diskotik, banyak yang aneh-aneh lah kayak gitu. Nah semenjak pandemi itu banyak kayak diskotik, klub-klub malam itu
yang dilakukan PSBB gitu. Jadi sebagian besar dari mereka itu juga ada yang tutup, ada yang merugi lah gitu, ada yang bangkrut gitu kan. Dan semenjak itu lah ada transisi yang dari tempat hiburan malam setelah pandemi di Mangga Besar ini sekarang berpusat menjadi tempat pusatnya kuliner ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman lihat dari awal video ini, di kiri kanan itu sepanjang jalan itu kuliner ya. Dari kuliner yang khas tradisional, ada yang kuliner khas daerah, ada yang kuliner khas mancanegara gitu, ada kuliner yang halal sampai yang non halal itu ada di sini teman-teman. Jadi sejak pandemi 2020 itu dunia hiburan di Mangga Besar berubah total ya. Awal penutupan tempat hiburan malam di sana dimulai sejak 23 Maret sampai 5 April 2020 atau bertepatan dengan penerapan PSBB gitu. Jadi waktu itu area hiburan malam itu juga meliputi kawasan Sawah Besar, Harmoni, Gajah Mada, hingga sepanjang ruas jalan Hayam Wuruk. Namun setelah pembatasan sosial berskala atau PSBB gitu ya, itu mulai renggang teman-teman. Dan uniknya setelah itu banyak penjual makanan yang bermunculan di daerah Mangga Besar. Nah, jadi tenda-tenda makanan kaki lima memadati ruas jalan Mangga Besar hingga ke seluruh pelosok-pelosoknya, seperti yang teman-teman lihat saat ini. Belum lagi yang di gang-gang sana teman-teman ya, di jalan-jalan sana itu banyak masih, cuman aku nggak mungkin sampai ke sana. Tapi sebelumnya para penjual kuliner sudah ada sejak sebelumnya, tapi hanya didominasi tempat makanan yang legendaris dan populer saja gitu. Jadi setelah kemunculan penjajah makanan kaki lima dengan tenda-tenda wilayah Mangga Besar hadir dengan wajah baru. Pilihan makanan yang beragam membuat banyak orang mengarah ke Mangga Besar, terutama saat menjelang makan malam ya. Nah, seperti yang kita lihat tadi teman-teman, kuliner ekstrim menjadi yang paling populer di sini. Ya, banyak penjual sate dan olahan ular kobra, biawak, yang konon dapat dikonsumsi dengan atau sebagai obat untuk beberapa penyakit katanya, semacam itu. Selain itu, Mangga Besar juga dikenal dengan para pedagang bakminya yang enak-enak. Ada bakmi halal yang aman dikonsumsi warga muslim, hingga bakmi non halal yang menurut penggemarnya memiliki topping daging babi yang sangat nikmat. Jadi hampir semua jenis makanan dapat ditemukan di sepanjang ruas jalan Mangga Besar Raya ini. Dari makanan berat, makanan ringan, atau cemilan, hingga berbagai pilihan minuman yang menyegarkan juga. Tuh. Jadi kawasan Mangga Besar ini juga dapat menjadi alternatif wisata kuliner ya, khususnya wisata kuliner malam setelah lelah beraktivitas. Melihat di sana itu ada Lokasari ya teman-teman. Lokasari itu merupakan sebuah mall yang sudah ada sejak lama. Kita coba deh ke sana. Kita coba masuk ke dalam Lokasari. Nah, Lokasari ini juga area ya atau wilayah yang sangat legendaris sekali ya.
Ada security yang sedang apel ya kayaknya. Sampai dari makanan di pinggir jalan sampai restoran ada di sini teman-teman. Di sini juga ada banyak klub malamnya. Cuman kita nggak mungkin masuk sampai ke klub malam ya. Itu mungkin di lain kesempatan. Karena di sana juga tidak diperbolehkan untuk merecord atau merekam kayak gitu. Nah, kalau teman-teman lihat di kiri kanan ini banyak sekali ya tempat makanan atau bar, tempat minum kayak gitu, ataupun pusat perbelanjaan ada di sini teman-teman. Nah, yang di depan ini adalah mall Lokasari ya, Lokasari Mall. Cuman kita nggak usah masuk, kita hanya lewat depan saja supaya durasi video ini tidak terlalu panjang. Gitu. Nah, lihat dari sana sampai sini tuh. Kita lewat sini teman-teman. Oh ya teman-teman, sedikit tambahan. Jadi di kawasan Mangga Besar ini yang tadi aku sebut dengan wilayah prostitusi ya pertama di Jakarta. Memang sekarang cara mereka untuk memasarkan itu tidak seperti dulu di pinggir-pinggir jalan. Cuman bagi orang-orang yang sudah lama di Jakarta pasti tahu bahwa di kawasan Mangga Besar ini banyak sekali gang-gang kecil ya. Lihat, contoh gang-gang seperti ini itu banyak sekali yang digunakan sebagai tempat ya begitulah tempat mereka untuk melakukan asik-asik atau tempat mereka untuk orang-orang yang para hidung belang mencari kenikmatan di malamnya Mangga Besar ini teman-teman. Jadi tidak heran di gang-gang kecil itu banyak tempat-tempat yang memang dijadikan
atau markas, hal-hal semacam itu teman-teman. Jadi mereka tidak berkeliaran lagi, melainkan stay di suatu tempat yang sudah mereka sediakan untuk para pelanggannya, kayak gitu teman-teman. Oke, teman-teman, aku rasa sekian video yang bisa aku sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian, dalam penyebutan nama, tempat, dan lain-lain. Terima kasih sudah mengikuti video ini. Terima kasih sudah menonton. Aku Randy dan sampai berjumpa di next video. Terima kasih.